Bahwa ternyata dalam perspektif komunikasi, eh, ada dimensi-dimensi puasa itu, ada ukuran-ukurannya ya terkait dengan persoalan puasa. Iya, di sini saya akan ketengahkan. Baik, para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sempat ketemu lagi dalam salah satu channel YouTube kita, Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik, para pemirsa sekalian, tentu saya harus menyapa kepada seluruh saudara-saudaraku di mana saja berada setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita sekarang sudah lepas dari itu, dan tentunya saya selalu mencoba bagaimana menghubungkan antara proses komunikasi dengan ibadah puasa. Ya, baik para pemirsa sekalian, sebagaimana tentu kita maklum bersama bahwa channel YouTube kita ini selalu bercerita tentang komunikasi. Iya, tentu saja fenomena-fenomena komunikasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mencoba membuat satu uraian, yaitu terkait dengan komunikasi puasa pasca Ramadan. Ya, karena kita ini sudah berlebaran, sudah Idul Fitri. Ya, bagaimana komunikasi puasa ini pasca Lebaran? Ya, saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa dari sudut pandang komunikasi, tentunya dia bisa melihat juga bagaimana posisi daripada puasa itu. Ya, ya, tentu saja puasa di sini tidak sekedar menahan daripada lapar dan haus, tidak sekadar hanya menahan apa yang membatalkannya puasa, tetapi komunikasi melihatnya lebih dari itu. Bahwa ternyata dalam perspektif komunikasi, ada dimensi-dimensi puasa itu, ada ukuran-ukurannya ya terkait dengan persoalan puasa. Ya, di sini saya akan ketengahkan ada 5 ya, hal yang perlu dirawat, tentu yang berkaitan dengan komunikasi pasca Ramadan. Artinya kita tidak puasa Ramadan lagi, tetapi kita tentunya harus merawat hingga 11 bulan yang akan datang. Apa itu yang pertama pemirsa sekalian? Ya, yang pertama itu adalah diawali dengan huruf P. Ya, pikiran. Ya, terkait dengan pikiran, itu P yang pertama. Ya, bagaimana maksudnya? Bahwa di dalam berkomunikasi itu selalunya harus mengandalkan daripada pikiran. Ya, narasi-narasi yang terbangun, diksi yang terbangun itu pasti bersumberkan dari pikiran. Segala perintah-perintah yang kita lakukan itu semuanya bersumberkan dari pikiran itu. Oleh karena itu, pikiran harus jernih. Sebab di dalam komunikasi, kalau pikirannya tidak jernih, maka dia tidak bisa melakukan proses komunikasi dengan baik. Ini tentunya ada hubungannya dengan bagaimana kita merawat ya, keberadaan puasa kita setelah Ramadan itu. Makanya pikiran tetap dikedepankan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita bangun sebuah uhuwah. Ya, uhuwah itu tetap kita rawat walaupun Ramadan telah berlalu di tahun 2024 ini, atau 1445, tetapi kita perlu rawat itu adalah uhuwah. Uhuwah itu adalah bagaimana menjalin komunikasi, bagaimana membangun persaudaraan terhadap sesama. Apakah itu terhadap sesama umat Islam yang disebut dengan uhuwah Islamiyah, ataukah terkait dengan sesama bangsa,
yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, ya, persamaan kebangsaan, ataukah yang lebih luas lagi kita bangun yang namanya ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan di antara sesama manusia. Ini tetap dirawat untuk mempertahankan daripada hakikat puasa kita di Ramadan kemarin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adab. Ya, apa itu adab? Adab itu adalah tentunya budi pekerti yang luhur. Ya, walaupun kita tidak dalam suasana Ramadan lagi, tidak puasa lagi, tetapi budi baik kita tetap kita jaga, supaya nilai-nilai puasa kita yang kemarin bisa mengkristal, bisa dia utuh hingga Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, budi pekerti yang baik perlu dijaga dengan baik. Ya. Kemudian para pemirsa sekalian, apalagi yang perlu dirawat dari dimensi komunikasi tentang puasa itu adalah sabar. Ya, sabar itu artinya ya kesanggupan kita untuk bijak terhadap hal-hal yang menimpa kita, terhadap hal ujian-ujian yang menimpa kita, terhadap fenomena-fenomena yang kadangkala tidak menguntungkan, kadangkala tidak bersahabat dengan kita, tapi tetap kita menjalaninya dengan baik, tetap kita memberikan solusinya, tetap kita mengedepankan yang namanya sabar. Itu tidak lain adalah bagaimana merawat daripada hasil puasa kita yang kemarin. Ya, sehingga ke depan tentu kesabaran itu tetap langgeng hingga memasuki lagi Ramadan berikutnya akan datang. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ya, itu adalah amar. Apa itu amar? Tentunya adalah perintah. Ya, sebagaimana yang kita jalani bersama pada saat Ramadan kemarin, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah perintah di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana di dalamnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Amar yang ada di dalam Quran ini, perintah ini adalah merupakan perintah yang syarat dengan nuansa-nuansa transendental. Apa itu nuansa-nuansa transendental? Artinya ada 3 yang terlibat di dalam perintah puasa ini. Yang pertama adalah ada ilahiyah, campuran ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu, membawa pesan komunikasi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW tentunya mensosialisasikan terhadap umatnya. Makanya kita menjalankan amar itu, menjalankan perintah itu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Baik para pemirsa sekalian, inilah 5 hal yang perlu dirawat agar esensi atau nilai-nilai puasa kita itu tetap terjaga, walaupun bukan lagi dalam suasana Ramadan, tetapi mampu eksis nilai-nilai itu hingga sampai Ramadan yang akan datang. Apa itu? Tadi saya sudah sebutkan ada 5. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah ukhuwah. Yang ketiga adalah adab. Yang keempat adalah sabar. Dan yang kelima adalah amar. Kalau ini dibaca yang kelima ini, maka inilah puasa. Pikiran, ukhuwah, adab, saleh, dan amal. Berarti puasa. Itulah yang perlu dirawat para pemirsa sekalian. Inilah puasa dari dimensi komunikasi yang perlu dipertahankan, sehingga nilai-nilai puasa Ramadan kita yang kemarin insya Allah akan membekas, akan terawat hingga Ramadan yang akan datang.
Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.